Baik, kita sudah bahas tentang definisi gerak Brown dan bagaimana limit dari sebuah model sederhana itu bisa mengikuti gerak Brown. Gitu ya. Nah, tapi ada dua kelemahan utama dari gerak Brown ini dalam memodelkan pergerakan harga saham. Yang pertama adalah karena harga saham itu diasumsikan merupakan perubahan normal, ya, maka tentu secara teoritis nilainya itu dapat menjadi negatif. Dan ini sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya, kalau misalnya sempat harga saham itu negatif. Ya, namanya harga tentu paling kecil 0 gitulah ya. Kemudian asumsi bahwa selisih harga pada interval yang tetap juga berdistribusi normal, ya, tanpa mempedulikan berapa harga pada saat awalnya, itu sama sekali tidak beralasan. Ya. Sebagai contoh, misalnya peluang harga saham turun dari 2.000 ke 1.500 dalam sebulan, ya, tentunya tidak akan sama dengan peluang harga saham turun dari 1.000 ke 500 ya dalam sebulan. Ya, karena yang pertama itu kita mengalami kerugian 25%, sedangkan yang kedua mengalami kerugian 50% ya, tentu tidak sama. Nah, untuk mengatasi kelemahan tersebut, nah pergerakan harga saham kemudian kita modelkan dengan gerak Brown geometrik. Nah, berikut kita bahas dulu definisi dari gerak Brown geometrik. Misalkan XT ya, untuk T non negatif mengikuti proses gerak Brown dengan parameter driftnya mu dan parameter variansinya adalah sigma kuadrat. Dan kemudian kita misalkan peubah acak yang baru, ya, yaitu ST sama dengan E pangkat XT, ya, untuk T yang juga non-negatif. Maka proses ST ini, ya, koleksi dari peubah acak ST ini, itu dikatakan mengikuti gerak Brown geometrik, ya, dengan parameter drift mu dan parameter variansinya sigma kuadrat. Ya, jadi perbedaannya hanyalah pada bentuk dari peubah acaknya itu ya, yang awalnya XT, yang diketahui XT mengikuti gerak Brown, dan sekarang kita definisikan peubah acak yang baru, ya, ST yang sama dengan E pangkat XT. Maka ST itu kita katakan gerak Brown geometrik. Oke, kita akan melihat apa implikasi dari definisi yang kita buat ini. Pertama, karena ST-nya adalah E pangkat XT, ya, maka tentu saja kita memiliki hubungan, ya, XT tambah Y dikurang SY, ya, itu sama dengan ya, XT tambah Y tentu menjadi ln ST tambah Y gitu ya. Kemudian XY menjadi ln SY. Ya, jadi ini sama dengan ln ST tambah Y dikurang ln SY, dan itu sama dengan ln ST tambah Y per SY. Ya. Nah, dengan demikian, berdasarkan definisi gerak Brown yang sudah kita bahas sebelumnya, maka untuk setiap Y dan T positif, ya, ln ST tambah Y per SY itu juga akan saling bebas, ya, dan berdistribusi normal dengan min, mu T, dan variansinya adalah T sigma kuadrat. Ya. Karena definisi dari gerak Brown, ya, salah satu
syarat yang harus dipenuhi adalah XT tambah Y dikurang XY ini haruslah saling bebas dan berdistribusi normal gitu ya, dengan min, mu T, dan variansi T sigma kuadrat. Nah, sedangkan ini sama dengan ln ST tambah Y per SY. Ya. Berarti ln ST tambah Y per SY juga saling bebas dan berdistribusi normal dengan min, mu T, dan variansinya T sigma kuadrat. Oke, kita lihat beberapa catatan tentang gerak Brown geometrik ini. Pertama, ketika gerak Brown geometrik ini kita gunakan untuk memodelkan pergerakan harga saham gitu ya, atau komoditas ya, atau suatu sekuritas. Sigma yang tadi itu biasanya kita sebut dengan parameter volatility. Ya. Ini kalau kita gunakan gerak Brown geometrik, ya, maka sigmanya kita sebut biasanya dengan parameter volatility. Kemudian jika diberikan S0 adalah S, ya, S kecil ya, maka kita akan mempunyai ST sama dengan S kecil ya, dikali E pangkat XT, di mana XT itu adalah proses gerak Brown ya, dengan X0-nya sama dengan 0. Jadi ini kasus khusus ya, kalau X0-nya adalah 0, ya maka ya, dan misalkan juga S0 adalah S ya, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Mengapa kok bisa seperti itu ya? Kita bisa jelaskan seperti ini ya. Jadi ST kita bagi dengan S0 ya. Itu kan ST sendiri kan di awalnya kan E pangkat XT ya. Nah, sedangkan S0 ya berarti E pangkat X0 ya. Ini tetap seperti ini. Nah, sedangkan EX0 adalah, karena S0-nya adalah 0, maka E pangkat 0 berarti 1. Ya. Ya, cuman karena S0-nya kita berikan tadi adalah S ya, maka tentu ini menjadi ST sama dengan S ya, dikali E pangkat XT ya. Makanya jadi kita tulis seperti ini. Oke, kemudian yang ketiga, jika X berubah acak normal, maka ya kita bisa tunjukkan ya, ekspektasi dari E pangkat X itu sama dengan E pangkat ekspektasi X ditambah variansi X per 2. Ya, ini kalau X-nya itu berubah acak normal. Ya. Kita akan tunjukkan nanti ya hubungan ini. Dengan demikian, jika ST merupakan proses gerak Brown geometrik, ya, dengan parameter driftnya mu dan volatility-nya adalah sigma, dan kemudian diberikan S0 adalah S, maka tentunya ekspektasi dari ST ini sendiri adalah S dikali E pangkat mu tambah sigma kuadrat per 2 kali T. Ya. Ini bisa dijelaskan dari sini ya. Jadi E, kalau ST-nya adalah S E pangkat XT gitu ya. Nah, kita tahu kalau ekspektasi dari bilangan pembaca dikali konstanta kan berarti konstantanya keluar. Ekspektasi dari kali ekspektasi dari E pangkat XT ya. Nah, ekspektasi dari XT adalah ini ya. Nanti kita akan buktikan nanti. Adalah ini, berarti jadinya apa? Jadinya S E pangkat ekspektasi dari X itu ada berarti mu ya, min dari X ya.
min dari mu t ya. Ya, dari definisi gerak Brown. Xt ekspektasinya adalah mu t. Dan kemudian variansi X ya, atau ya variansi X ya, adalah sigma kuadrat T gitu ya. Sigma kuadrat T. Karena per 2 ya berarti per 2 di sini. Ya, maka jadilah dia seperti yang tertulis itu. Ya, jadi ekspektasi dari S besar T adalah S dikali E pangkat mu tambah sigma kuadrat per 2 dikali T. Ya. Kemudian catatan berikutnya, harga ekspektasi sebuah sekuritas yang mengikuti gerak Brown geometrik ya, dari penjelasan di atas, berarti dia memiliki laju sebesar mu tambah sigma kuadrat per 2. Ya. Jadi ekspektasinya ini yang mengikuti gerak Brown geometrik, ya, kita bisa lihat seperti ini. Maka tentu di sini artinya pengalinya ini, ya, faktor pengali di depan T ini itu adalah lajunya. Ya. Jadi semakin besar pengali ini, maka tentu akan semakin cepat gitu ya naik harga sahamnya atau harga sekuritasnya. Nah, mu tambah sigma kuadrat per 2 ini kita sebut dengan laju gerak Brown geometrik. Ya, atau kita misalkan ini mu R gitu ya. Jadi yang ini kita sebut dengan mu R. Jadi mu R adalah mu ditambah sigma kuadrat per 2. Oke. Nah, jadi kalau kita ketahui laju gerak Brown geometrik ini adalah mu R ya, dari data gitu ya, dari data kita ketahui misalnya kita bisa menghitung laju pergerakan sahamnya itu ya, laju perubahan sahamnya itu adalah mu R. Dan volatility-nya adalah sigma misalkan gitu ya. Itu juga bisa kita cari dari datanya. Maka si gerak Brown geometrik ini berarti mempunyai parameter drift-nya adalah mu R dikurang sigma kuadrat per 2. Ya. Karena tadi parameter drift-nya kan mu ya. Jadi mu sama dengan mu R dikurang sigma kuadrat per 2. Ya. Di mana mu R adalah laju perubahan ya, atau laju pergerakan harga saham yang mengikuti gerak Brown geometrik, dan sigma adalah volatility-nya. Oke, sekarang kita akan tunjukkan ini ya, ekspektasi dari E pangkat X sama dengan E pangkat EX tambah variansi X per 2, kalau X-nya adalah perubahan acak normal. Oke. Nah, kita ambil saja dari sini. Ya. Buktinya. Ini hanya mereview konsep statistik matematik ya, matematika statistik matematik ya, yang pernah dipelajari sebelumnya. Jadi misalkan F adalah fungsi FKP-nya atau fungsi kerapatan peluangnya dari sebuah pembaca X ya.
Maka ya sesuai dengan definisi ekspektasi dari GX ya itu sama dengan ya kalau dia ini continue ya dalam konteks dia continue distribusinya pembacanya GX dikali Fx ya integral dari min T hingga sampai T hingga terhadap X terhadap X. Oke ya, ini secara umum ya. Definisi dari ekspektasi. Nah, sekarang kita misalkan X-nya itu adalah, karena tadi X-nya kan pembaca normal ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan pembaca normal standar ya, pembaca normal baku ya. Berarti kita akan punya hubungan X sama dengan mu ditambah sigma Z. Ya, jadi mu adalah ekspektasi dari X ya. Sigma adalah standar deviasi dari X. Z adalah pembaca normal ya. Ya, jadi kita punya hubungan seperti ini. Maka ya karena pembaca normalnya Z adalah pembaca normal, maka tentu ekspektasi dari Z adalah 0 dan variansi dari Z adalah 1. Ya. Oleh karena itu, nah, sekarang kita cari ekspektasi dari E pangkat X. Ya, jadi sama dengan ekspektasi dari E pangkat mu tambah sigma Z. Ya. Dan itu sama dengan E pangkat mu tambah sigma Z dikali PZ. PZ ini adalah FKP dari pembaca normal baku. Ya. Ya, kemudian diintegralkan gitu ya dari min T hingga sampai T hingga terhadap Z. Oke, kita tahu untuk pembaca normal baku ya, FKP-nya berarti apa? E pangkat min Z pangkat 2 per 2 per akar 2 pi ya. Ya, karena kan mu-nya adalah 0 gitu ya. Kemudian variansinya adalah 1 gitu kan kalau dia baku. Ya. Kalau mau kita review lagi tentang pembaca normal yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini ya. Secara umum kan pembaca normal itu FKP-nya adalah 1 per sigma akar 2pi dikali E pangkat min setengah X dikurang mu pangkat 2 per sigma gitu ya. Ini kita review lagi lah sedikit ya. Jadi secara umum ini kalau dia pembaca normal secara umum ya, Fx-nya adalah 1 per sigma akar 2pi dikali E pangkat min setengah X dikurang X dikurang mu per sigma dikuadratkan ya. Ya. Jadi kalau kita kembali ke FKP pembaca normal, pembaca normal baku ya. Berarti kan sigmanya berarti 1 ya.
dan mu-nya adalah 0 ya. Sigmanya 1. Berarti jadinya E pangkat min Z pangkat 2 per 2 ya, dibagi dengan akar 2pi. Oke, jadi kita masukkan ke integral ini ya. Jadi 1/akar 2pi-nya bisa keluar. Tinggallah dia E pangkat mu tambah sigma Z dikali E pangkat min Z pangkat 2 per 2. Gitu ya, integral dari integral kita hingga terhadap Z. Oke, kemudian ya karena E pangkat mu juga konstanta, maka juga bisa keluar ya. E pangkat mu-nya juga bisa keluar, maka tinggallah ini saja. Maka tinggallah ini saja. Yang ada Z-nya di dalam. Nah, kita lihat lagi bahwa ini kan pangkatnya berarti kan ini E pangkat sigma Z dikurang Z pangkat 2 per 2 ya. Nah, sigma Z dikurang Z pangkat 2 per 2 itu kan sama saja dengan ini kita lengkapi kuadratnya gitu ya. Ini sigma Z dikurang Z pangkat 2 per 2 itu kan sama aja dengan setengah, ini min ya. Kalau kita minkan ini, sama saja dengan setengah Z pangkat 2, setengah kali Z pangkat 2 dikurang 2 sigma Z ya. Nah, kita punya Z pangkat 2 dikurang 2 sigma Z. Nah, itu bisa kita lengkapi kuadratnya, jadinya Z pangkat 2 dikurang 2 sigma Z ditambah sigma kuadrat ya, karena ada penambahan sigma kuadrat per 2, maka kita kurangkan lagi setengah sigma kuadrat. Ya. Dan ini adalah bentuk dari kuadrat sempurna, jadi setengah Z dikurang sigma kuadrat ya, dikurang setengah sigma kuadrat ya. Oke. Dengan demikian yang si ini ya, si ini menjadi E pangkat, nah tadi ini min ya, ini min, maka ini juga diminkan ya. Tadi kan ini bentuk dari min dari sini ya, maka ini menjadi min ya, min setengah Z dikurang sigma kuadrat ditambah setengah sigma kuadrat ya. Nah, setengah sigma kuadrat ini bisa keluar ya, karena dia konstanta. Maka jadilah dia yang terakhir tadi 1/akar 2pi E pangkat mu, maka keluar yang E pangkat setengah sigma kuadratnya ya, bergabung ke sini E pangkat mu tambah sigma kuadrat per 2. Kemudian tinggallah ya ini saja ya. E pangkat min setengah Z kurang sigma kuadrat. Ya, atau ini ya, min Z kurang sigma kuadrat per 2. Nah, ini kan sebetulnya kan hanya pergeseran saja nih ya. Jadi kalau kita misalkan lagi misalnya Z tilde sama dengan Z dikurang sigma, ya berarti DZ sama dengan DZ tilde sama dengan DZ dikurang, DZ sama dengan DZ ya. Sigma kan konstanta, jadi tidak, kalau kita turunkan ya 0. Kemudian kalau Z-nya min tak hingga ya, saya buat di sini dalam tanda kutip min ya, karena min dalam tanda kutip ya, karena min tak hingga kan bukan bilangan gitu ya. Maka tentu Z tilde juga sama dengan min tak hingga. Nah, kalau Z-nya itu tak hingga, maka tentu Z tilde juga adalah tak hingga ya. Sehingga integral ini sama saja dengan integral E pangkat min Z tilde
pangkat 2 per 2 kali dengan DZ tilde. Dan ini bentuk yang juga sama dengan fungsi peluang dari fungsi FKP dari pembaca normal baku ya. Jadi kalau ini kita tambahkan lagi dengan per akar 2pi ya, itu persis sama dengan pembaca normal baku dan FKP-nya ya, sehingga kalau kita integralkan ini sama dengan 1 ya. Oke ya, sehingga ini kalau kita masukkan ke dalam ya, si 1 per akar 2pi-nya ini sama dengan 1, maka tinggallah dia E pangkat mu tambah sigma kuadrat per 2 ya. Jadi ekspektasi dari E pangkat X itu sama dengan E pangkat mu ditambah sigma kuadrat per 2, di mana mu adalah ekspektasi dari si X dan sigma kuadrat adalah variansi dari si X ya. Dan itu sama dengan yang kita tuliskan sebelumnya. Baik. Kita lanjutkan pembahasan tentang gerak Brown geometrik ini sebagai limit dari model sederhana. Ya, sama dengan gerak Brown yang sebelumnya dan juga kita bahas dalam bentuk limit dari model sederhana, maka yang gerak Brown geometrik juga bisa kita buat demikian. Ya. Misalkan delta menyatakan kenaikan waktu yang kecil, ya, sama dengan yang sebelumnya. Kemudian kita pandang sebuah proses sedemikian, sehingga setiap delta itu, nilai prosesnya itu bisa naik sejumlah U dengan peluang P, atau bisa turun sejumlah D dengan peluang 1 kurang P. Ya. Di mana kenaikan U itu adalah E pangkat sigma akar delta dan penurunan D adalah E pangkat min sigma akar delta. Ya, dan P-nya adalah setengah, sama dengan yang sebelumnya, setengah dikali 1 tambah mu per sigma dikali akar delta. Ya. Dan perubahan berturut-turut selanjutnya itu diasumsikan saling bebas. Oke ya. Nah, kita akan tunjukkan bahwa model seperti ini ya, itu akan menjadi gerak Brown geometrik apabila kita limitkan ya deltanya menuju ke 0. Baik. Kita akan tunjukkan ya. Pertama kita misalkan dulu YI adalah pembaca ya, yang berdistribusi Bernoulli dengan peluang P. Ya. Kita tahu kalau pembaca Bernoulli ya, berdistribusi Bernoulli itu berarti ada 2 ya, ada 2 kemungkinan ya, sukses atau gagal gitu kan. Nah, di sini kita definisikan Y itu adalah 1 kalau dia mengalami kenaikan ya, pada saat I delta T ya. Kemudian 0 kalau harganya itu mengalami penurunan sebesar turun pada saat ya I delta T I delta. Oke. Nah, perhatikan bahwa frekuensi harga naik selama waktu N itu adalah penjumlahan dari YI itu sendiri. Ya. Jadi dalam waktu N, berapa total kenaikannya itu bisa kita tuliskan dengan sigma dari YI. Ya, mungkin saya ilustrasikan dulu ini. Ini kan misalnya di sini S0 lah gitu ya. Ini ada waktu
Di sini T-nya 0. Di sini aja lah ya, T-nya 1, di sini misalnya T-nya 2 ya. Di sini S0 diberikan misalnya, maka S0 ini kan ada bisa naik, bisa turun ya. Kalau dia naik, maka tentu jadinya nilainya menjadi U dikali S0. Ya, kalau turun tentu menjadi D kali S0 gitu ya. Nah, di waktu T sama dengan 1 ini, ini juga bisa naik lagi nih ya, atau turun lagi. Ini berarti jadinya U pangkat 2 S0 ya. Ini menjadi U kali D S0. Di sini kalau dia naik lagi, ya U kali D S0. Di sini kalau turun, ya ini kita ini kan ya, ini pada saat T-nya 0, pada saat T-nya 1, pada saat T-nya 2 ya. Ini berarti jadinya D pangkat 2 S0 ya. Nah, jadi yang si Y tadi, kalau dia naik berarti Y-nya 1 ya. Y1-nya 1. Kalau dia turun Y1-nya 0. Kalau dia naik lagi, setelah itu Y2-nya adalah 2 ya. Kemudian turun ya berarti 1 aja gitu kan. Nah, ini 1 aja. Kemudian yang dari sini ke sana berarti Y-nya Y2-nya 1, ini Y2-nya 0. Ya, artinya total dari kenaikan ya tentu kita bisa lihat saja ya penjumlahan dari Y-nya itu sendiri. Jadi kalau naik semuanya naik berarti ya Y1 tambah Y2 tambah Y3 sampai YN. Ya, berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai N kali gitu kan. Nah, kalau dia ada yang turun ya berarti ada yang 1 yang Y itu di mana gitu ya, di suatu I dia 0 gitu kan. Kalau dia turun 2 kali ya berarti ada 2 Y-nya yang 0 gitu. Nah, jadi total kenaikannya berarti ya jumlah dari Y-I. Ya, karena tadi dia naik berarti 1 kan. Nah, tentu kalau dia turun ya selama waktu N ya tinggal buat saja hubungan N dikurang sigma Y-I gitu ya. Karena si jumlah dari Y-I kalau dia naik semua tentu adalah N. Ya. Jadi kalau dia 1 turun, maka N dikurang 1 ya kalau dia nanti turun, ada yang turun. Dan seterusnya gitu ya. Dengan demikian, ya seperti yang ini dicontohkan ilustrasinya, harga sampai ke N itu adalah, oh ya, ini kan berarti kalau kita perpanjang lagi ini T-nya 0, bentar, ini karena tadi ini T-nya 1 ya. Maaf, saya baca tadi ini 0, ini T gitu ya. Sorry. Ya, ini 0 aja lah, kita boleh ya. Ini 0. Ini berarti delta, ini juga delta gitu ya. Berarti di sini kan berarti kan delta nih. Di sini berarti 2 delta ya. Oke ya. Jadi ini delta, kenaikannya ini delta. Maka tentu di sini berlaku misalnya ada n buah ya, n buah kenaikan ya, n buah perubahan waktu ya. Maka tentu n itu sama dengan t per delta ya. Maka pada saat yang ke n ya, Ts n delta itu kan berarti sama dengan S0 ya, tadi yang saya ilustrasikan S0 U pangkat seluruhnya naik ya, sigma dari YI dikali dengan D pangkat
seluruh yang turun ya, N dikurang sigma YI. Oke ya. Maka ini menjadi S0 dikali, ini tinggal dikeluarkan saja di pangkat N-nya. Kemudian yang CU sama CU yang sama ini yang tinggal berarti kan sama-sama sigma YI ya. Berarti U per D dipangkatkan sigma YI gitu ya. Jumlah YI. Di sini ada min di sini ya. Nanti ini per D. Ya, jadi karena N tadi sama dengan T per delta, dan karena kita diberikan U-nya adalah E pangkat sigma akar delta, dan D sama dengan E pangkat min sigma akar delta, ya, maka persamaan yang ini, nah ini bisa kita tulis menjadi seperti ini ya. Oke, nanti kita akan lihat ya, kita akan tunjukkan ini sebentar lagi. Ya, ln ST per S0 sama dengan min sigma T per akar delta tambah 2 sigma akar delta dikali jumlah dari si YI-nya. Ya. Oke, nah kalau deltanya menuju 0, ya seperti tadi kita inginkan, maka tentu akan semakin banyak suku-suku di penjumlahan ini. Ya, si Y-nya akan semakin banyak. Karena T per delta, ya. Deltanya menuju 0, maka semakin besar ya. N-nya akan semakin besar gitu. Sehingga menurut teorema limit pusat, maka tentu ln ST per S0 ini konvergen ke pembaca normal. Ya. Nah, kita ingin peroleh nanti berapa min dan variansi dari pembaca normal yang dia konvergen itu. Oke, tapi sebelumnya kita akan tunjukkan bahwa dari sini ya, dari sini berlaku ini, ya. Oke, kita akan tunjukkan. Ini kita tuliskan aja ini T ya, karena kan tadi N adalah T per delta, berarti N delta sama dengan T. Sehingga kita bisa tuliskan lebih lanjut yang di bagian atas tadi adalah ST, kemudian saya langsung aja bagi dengan S0 ya. Ini langsung bagi S0 sama dengan T pangkat N dikali U per D sigma YI ya. Saya bacalah sigma YI ya supaya singkat ya penulisannya. Ini kan artinya I dari 1 sampai N ya. N-nya adalah T per delta. Oke, kita masukkan U dan D-nya seperti ini ya. Jadinya D-nya adalah E pangkat min sigma ke delta kali N. Ya. Kemudian U-nya adalah E pangkat sigma akar delta per E pangkat min sigma akar delta dipangkatkan semuanya dengan jumlah dari YI. Ya. Oke, ini kan sama aja dengan tadi N adalah T per delta. Ya, jadi kita tukar aja langsung E pangkat min sigma akar delta dikali T per delta. Berarti min sigma T per akar delta ya. Jadi akar delta dibagi dengan delta kan seperakar delta. T-nya di sini ya. Kemudian ini jadinya T pangkat sigma ini dikurang ini. Sorry, ini dikurang ini. Berarti kan jadinya apa? 2 ya. 2 sigma akar delta. Dipangkatkan ya sigma YI ya.
Oke, nah ini kita loan-kan ke dua ruas ya. Jadi loan dari ST per S0 ya. Kenapa kita loan-kan? Karena tadi kita mau mencari hubungan ini ya, loan ST per S0. Ini juga kita loan-kan ke dua ruas. Ini kan pangkat ditambah ini kan ya. Pangkat ini tambah pangkat ini ya. Jadi sama aja dengan min sigma T per akar delta ya. Karena ln dari E pangkat sekian ya sekian gitu kan. Ditambah dengan ini gitu ya. Jadi kalau ini saya ini kan E pangkat yang sigma T per akar delta ditambah 2 sigma akar delta jumlah dari YI ya. Jadi kalau saya ln-kan ini berarti semua pangkatnya gitu ya. Jadi 2 sigma akar delta kali jumlah dari si YI. I-nya ya udah ini kita lengkapi aja sekarang. I-nya dari 1 sampai N. N-nya adalah T per delta ya. Oke gitu aja ya. Jadi simpel saja. Ya, jadinya min sigma T per akar delta tambah 2 sigma akar delta dikali jumlah dari si YI. Ya. Nah, jadi ln ST per S0 ini ya, ketika deltanya itu semakin kecil ya, maka dia akan menuju ke pembaca normal ya, sesuai dengan teorema limit pusat. Oke. Kemudian kita gunakan P sama dengan setengah tadi ya, setengah dikali 1 tambah mu per sigma akar delta. Maka kita akan bisa tunjukkan ya, ekspektasi dari ln ST per S0 tadi adalah mu T dan variansinya adalah ini ya, 4 sigma kuadrat TP dikali 1 kurang P. Oke, kita akan tunjukkan ini ya. Jadi tadi kita sudah punya ln-nya adalah ini ya. Jadi kalau kita ekspektasinya dari ln itu ya, ln ST per S0, berarti kan kita mencari ekspektasi dari ruas kanan ini ya. Dari min sigma T per akar delta tambah dengan 2 sigma akar delta jumlah dari si YI ya. Ya. Nah, ini kan konstanta ini kan. Ini berarti konstanta dikali sigma ini berarti kan jadinya apa? Ekspektasinya ya sesuai dengan teorema ekspektasi. Ini akan berlaku seperti ini ya. Ekspektasi dari konstanta ya konstanta gitu kan. Nah, ekspektasi dari konstanta dikali pembaca ya berarti konstanta dikali ekspektasi pembacanya itu. Nah, jadi ini juga keluar dari ini sigma ya, YI. Nah, ini kan ekspektasi dari jumlah dari pembaca ya sama dengan jumlah dari ekspektasi pembaca itu sendiri ya. Nah, apa ekspektasi dari si YI? YI tadi dia berdistribusi Bernoulli ya. Kita tahu ekspektasi dari
YI adalah P gitu kan? Karena di sini adalah P di sini ya. Bernouli P. Sorry. Ya. Ya, P ya. Ya, ini kan ekspektasi dari si YI adalah P. Kalau variansinya apa? Sorry, saya juga tidak terlalu menghafal ya. Kita lihat saja catatan yang sebelumnya. Ya, pasti dari S adalah P. Variansi adalah P dikurang P kuadrat atau P1 dikali 1 kurang P ya. Oke. Diferensi dari Y adalah P1 dikurang P ya. Oke. Sehingga ini adalah sama dengan min sigma T per akar delta ditambah 2 sigma akar delta. Ini tadi apa? P ya. Dijumlahkan dari 1 sampai T per delta ya. T per delta. Jadi artinya apa tuh? T per delta dikali P kan? Ya, karena P-nya dijumlahkan sebanyak T per delta kali. Gitu. Ya, nah ini sama dengan apa nih jadinya nih? Coba kita ini kan P-nya apa tadi? P-nya, sorry, per akar delta tambah 2 sigma akar delta. Kita langsung aja lah ya, coret ya. Di sini ini kan berarti akar delta ya. T per akar delta. Nah, P-nya apa tadi? P-nya setengah 1 ditambah ini per sigma akar delta. Ya. Ini juga habis dengan min sigma T akar delta ditambah sigma T per akar delta ya. Ini kita kalikan sigma T per akar delta kali 1 kembali dengan sigma T akar delta dikali mu sigma akar delta ya. Nah, ini habis kan? Ini habis juga, ini habis, tinggallah dia mu T gitu ya. Jadi ekspektasi ln ST per S0 adalah mu T. Ya, ini betul ya. Nah, sekarang variansinya lagi. Saya tambahkan dulu halamannya. Variansi dari ln ST per S0. Berarti dengan ya. Berarti variansi dari ln ST per S0 kan tadi min sigma T per akar delta ditambah 2 sigma akar delta kali inflasi YI. Ya. Nah, kita tahu kalau variansi A ditambah BX misalnya, jadi kan sama dengan B kuadrat
variansi X gitu kan ya. Ini kan 0 nih. Ya, kalau kita ini kan Ksanta variansi dari 0 kan, variansi dari Ksanta kan 0. Berarti ini jadinya apa? Ini kuadrat ya. Jadi 4 sigma kuadrat delta kali variansi dari sigma YI ya. Oke, variansi dari sigma YI apa? Nah, ingat YI adalah pembaca yang saling bebas ya. Sehingga kalau dia saling bebas, maka tentulah variansi dari sigma YI ya sigma dari variansi YI gitu ya. Sampai T per delta. Nah, karena saling bebas ya. Oke, nah variansi dari YI apa? Tadi sudah kita tuliskan tadi kan? Nah ini, sorry, ini berdempet ya. Apa tadi? P 1 dikurang P ya. Berarti ini artinya 4 sigma kuadrat delta P dikali 1 kurang P dikalikan dengan T per delta ya. P 1 kurang P. Ini sama dengan 4 sigma kuadrat T P 1 kurang P ya. Ya, sama ya. 4 sigma kuadrat kali T P 1 kurang P ya. Oke. Nah, ya. Kita dapatkan ya. Nah, jadi kalau sigmanya tadi, deltanya tadi dibuat semakin kecil ya, menuju ke 0, maka tentu P-nya juga akan menuju ke setengah ya. Sehingga variansi dari ln ini sendiri ketika deltanya menuju ke 0 adalah, ya ini kan jadinya setengah dikali 1 kurang setengah ya, jadi setengah kali setengah, 1/4 ya. Jadinya 4 dikali sigma kuadrat T dikali 1/4 ya. Jadinya menuju ke sigma kuadrat T. Ya, jadi variansi dari ln ini adalah sigma kuadrat menuju ke sigma kuadrat T apabila deltanya itu menuju ke 0. Nah, jadi kita dapatkan hasil bahwa ketika deltanya semakin kecil, maka ln si ST per S0 tadi konvergen ke pembaca normal dengan minnya mu T ya tadi, dan variansinya itu adalah sigma kuadrat T. Ya. Nah, tadi karena perubahannya itu berturut-turut adalah saling bebas, ya, maka tentu saja ln ST tambah Y per SY, ya, jadi intervalnya itu nanti kita buat sejauh Y, ya, penambahannya, itu juga akan memiliki distribusi yang sama dengan ln ST per S0. Ya. Jadi memenuhi tadi semuanya kan, memenuhi tadi sifat dari gerak Brown geometrik ya. Jadi ln ST per Y, ln ST tambah Y per SY itu adalah berdistribusi normal dengan ini adalah mu T dan variansinya sigma kuadrat T ya. Tadi yang di awal kita sebutkan ya ini. Maka model yang tadi yang kita tuliskan seperti ini ya di awalnya itu mengikuti gerak Brown geometrik ya ketika deltanya itu kita limitkan menuju ke 0. Ya. Oke, ya demikian tentang gerak Brown geometrik.